Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, adik-adik mahasiswa Universitas Pandasakti, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Kenapa saya menyebut universitasnya dulu? Karena bicara masalah alma mater itu yang pertama harus disebut adalah kampusnya. Jadi kita sama-sama anak teknik ya. Saya S1 Teknik Material Metalurgi, kampusnya ITS Surabaya. S2 saya di Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Proyek, Departemen Teknik Sipil. Kalau kita pasca lulus kemudian kerja, yang kita sebutkan itu kampusnya. Kamu anak mana? Saya ITS, saya anak UI, baru jurusan apa? Jadi adik-adik sekalian, ke depan oke, kita punya kebanggaan terhadap jurusan, tapi alma mater kita itu harusnya menjadi nomor satu. Alma maternya apa berarti? Universitas Pandasakti. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, malam hari ini saya sangat senang, gembira. Saya tadi membuka acara di Kecamatan Talang. Saya udah ngomong, jam berapapun tolong saya ditunggu. Karena saya ingin ketemu nih sama adik-adik sekalian semua dari mahasiswa. Saya ingin nostalgia soalnya. 2007 saya kuliah di ITS Surabaya. Saya mengalami nih kayak kalian semua ini. Kayak ehonya terlalu tinggi. Ehonya terlalu tinggi. Cek ya. Biasa mana penyanyi jadi tahu eho apa? Treble bass. Kalau ini nyanyi beneran. Ini udah kenal ya? Belum ya. Ini perlu saya kenalin dulu biar nggak dianggurin ya. Ini bendahara saya, Mas Azwar Asari, UPS juga, Fakultas Teknik juga, dan Teknik Industri juga. Tepuk tangan ini untuk Mas Azwar. Beliau selain menjadi bendahara saya juga menjadi entrepreneur, pengusaha di bidang program. Ini Mas Azwar Asari. Oke, lanjut. Jadi tadi ya nostalgia. Kalau di ITS Surabaya, karena Institut Teknik, ini nggak ada nih anak ekonomi, anak kedokteran ITS itu nggak ada. Semuanya anak teknik. Itu pendidikan apa? Orientasi mahasiswa barunya itu bisa sampai setahun. Paling cepat ya 6 bulan. Tapi durasi waktu untuk orientasi mahasiswa baru bukan berpatok pada lamanya durasi itu. Jadi parameter keberhasilan sebuah ospek atau orientasi mahasiswa baru itu tidak didasarkan pada lamanya. Misalnya semakin lama semakin baik, itu juga enggak. Tapi parameter-parameter atau indikator orientasi mahasiswa baru itu harus jelas apa. Misalnya yang pertama, kalau dulu saya ya, kita punya sense of belonging. Apa itu sense of belonging? Rasa memiliki. Kalau mahasiswa baru sudah punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap apa? Terhadap kampusnya, terhadap fakultasnya, terhadap jurusannya, terhadap teman-temannya seangkatan, terhadap seniornya, berarti lulus, itu dicoteng. Yang kedua, solidaritas. Kenapa harus dijaga solidaritas? Ini nih, kanan kiri kalian ini,
Ini sampai 4 tahun ini bakal bantu kalian itu ya kalian selama 4 tahun. Jadi harus dipupuk solidaritas, harus kenal. Bahkan saking ekstrimnya, ya ini nggak harus dicontoh sih. Ada satu momen di mana kita harus tahu ini baunya siapa, ditutup matanya. Ya ini ekstrim. Tapi take home message-nya atau pesannya adalah kita harus tahu benar nih teman-teman kita yang bakal bantuin kita. Kita bakal nanti 4 tahun tuh ngerjain tugas yang menantang. Kita bakal mengalami asiknya skripsi, mengalami asiknya kerja praktek. Yang bantuin pertama kali ini teman-teman seangkatan. Yang pertama, yang kedua, yang bimbing kalian tuh siapa? Hah? Siapa? Hah? Dosen udah pasti. Dosen itu tugasnya yang bimbing. Hah? Kakak tingkat senior. Kalau dosen kewajibannya memang aja membimbing, itu kewajiban. Tapi kalau senior, jadi kita hormat terhadap senior, kita menghormati, patuh, loyal, itu juga penting. Cerita lagi nih saya kuliah 4 tahun di ITS. Sebelum wisuda saya udah keterima di BUMN, alhamdulillah. Namanya Rekayasa Industri, itu BUMN di bawah holdingnya PT Pupuk Indonesia. Jadi perusahaan kita tuh yang bangun gas plant, oil and gas plant, kemudian petrochemical, yang bangun energi, PLTP, geothermal, itu Rekayasa Industri. Bisa di-searching. Satu-satunya perusahaan BUMN yang scope-nya adalah EPC. Nah, nanti kalau kalian lihat tingkat 2, tingkat 3, tahu yang namanya project. Nah, project itu ada namanya Engineering, Procurement, and Construction. Nah, perusahaan kita tuh dulu ya. Nah, saya alhamdulillah masuk itu lewat wasilahnya senior. Karena apa? Karena saya aktif di organisasi. Saya dulu ketua himpunan mahasiswa jurusan teknik material. Nah, jadi pesan yang kedua adalah poin parameternya adalah solidaritas. Yang ketiga itu terkait dengan kompetensi. Mahasiswa jurusan teknik industri yang nomor satunya harus paham dengan disiplin itu teknik industri. Itu nggak bisa ditawar. Kayak misalnya anak sipil nggak bisa gambar AutoCAD, nggak bisa pakai, dia berarti bukan anak sipil itu. Nah, jadi anak industri apa nih? Nah, itu 3 poin itu kan. Kalau itu udah berhasil dicapai, ya berarti sudah selesai masa orientasi mahasiswa. Ini cerita ya, ini sharing dulu. Nah, lalu tujuannya apa? Dan kenapa ospeknya atau orientasi mahasiswa baru di jurusan teknik terkesan lebih dalam tanda kutip lebih keras daripada yang lain? Karena kita setelah lulus, dunia kerja kita ya begitu. Dunia kerja kita tuh lapangan. Dunia kerja itu kita harus bisa memutuskan, kita harus bersikap dalam keadaan yang dalam tekanan misalnya. Kemudian kita dituntut kerja keras. Kita udah biasa nih kerjain, kalau di teknik tugasnya berat dan sebagainya. Supaya apa? Supaya pas kerja kita dapat load pekerjaan yang tinggi, kita project deadline. Itu kita udah terbiasa pas mahasiswa, pas orientasi mahasiswa udah biasa. Itu. Nah, makanya indikator-indikator tadi yang mesti dicapai oleh mahasiswa baru. Untuk apa? Untuk menyiapkan adik-adik kita agar bisa beradaptasi, agar bisa siap menjadi mahasiswa teknik, menjadi lulusan teknik. Nah, itu prinsipnya kita dalam mengikuti kegiatan orientasi kemahasiswaan. Clear di situ? Semangat? Jelas ya? Nah, kemudian
terkait dengan apa namanya, organisasi masa juga, kemudian keprofesian juga. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ke depan ini undang-undang keinsinyuran sedang digodok. Apa sudah disahkan ya? Kayaknya sudah disahkan, tapi belum diimplementasikan. Informasinya setelah 2 tahun pasca undang-undang keinsinyuran disahkan oleh pemerintah, ini akan lebih ketat. Jadi intinya undang-undang keinsinyuran adalah kegiatan atau pekerjaan yang melaksanakan aktivitas keinsinyuran itu harus anak atau lulusan teknik. Misalnya yang bisa buka apoteker itu lulusan apa? Lulusan farmasi. Yang bisa jadi dokter itu lulusan sarjana kedokteran. Yang bisa jadi notaris bisa nggak anak teknik? Bisa. Nah, undang-undang keinsinyuran ini itu arahnya ke situ. Misalnya kebetulan saya sekarang profesinya di konstruksi, kegiatan dari konstruksi. Ke depan yang bisa melaksanakan atau yang bisa punya atau menjadi penanggung jawab di perusahaan apa namanya konstruksi itu harus teknik sipil atau minimal harus teknik. Nggak bisa nih lulusan hukum tiba-tiba bikin CV jadi pemenang lelang bangun gedung. Itu ke depan itu yang lagi diperjuangkan sama Persatuan Insinyur Indonesia. Artinya apa? Kompetensi tetap harus jadi nomor 1. Kalian, adik-adik sekalian, menjadi lulusan teknik industri juga harus memahami kompetensi dari seorang insinyur teknik industri. Kecuali memang sudah punya cita-cita, kuliah aku kita tetap lah mau bagaimana kecuali begitu. Tapi menurut saya jangan lewatkan kesempatan untuk kuliah di teknik industri ini tanpa mengetahui kompetensi yang ada. Jadi itu yang perlu kalian siapkan selama 4 tahun ke depan. Dan yang terakhir, kewajiban saya sebagai ketua pemudanya Kabupaten Tegal. Jadi KNPI ini kan wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan. Kalau di olahraga ada namanya KONI. KONI pernah dengar ya? Nah, KONI itu menghimpun asosiasi cabang olahraga, misalnya PSSI, PBSI, PBVSI, ya. Itu semua berhimpun di namanya KONI. Kalau di pemuda itu berhimpun di KNPI. Ada namanya Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah. Kalau di kemahasiswaan ada namanya GMNI, PMII, HMI. Kemudian di kepelajaran ada Persatuan Pelajar Indonesia, PI ya, Pelajar Islam Indonesia, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semua itu jumlahnya 50 itu berhimpun di KNPI. Nah, jadi kewajiban kami sebagai KNPI, adik-adik sekalian, selain menjadi mahasiswa, adik-adik sekalian juga masuk dalam kategori pemuda, karena definisi pemuda itu dalam undang-undang kepemudaan di bawah 30 tahun. Adik-adik sekalian masih di bawah 30 tahun. Nah, kita perlu menyampaikan bahwa era ke depan adalah era milenial dan transformasi digital. Kita dalam situasi yang nggak mudah ini, situasi pandemik, perusahaan-perusahaan yang bertahan itu perusahaan yang bisa bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Nah, siapa yang bisa menjadi motor itu? Siapa? Nah, kita anak muda. Kita menjadi bagian dari pemuda. Kita menjadi bagian dari bonus demografi. Indonesia di tahun 2045 itu jumlah usia produktifnya itu mayoritas. Nah, kalau kita nggak menyiapkan generasi mudanya, kita bukan menjadi bonus demografi, tapi menjadi bencana demografi. Nah, karena SDM pemudanya nggak di persiapan. Nah, makanya mari kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita menjadi bagian dari calon masa depan, kita siapkan diri kita. Kita adalah calon pemimpin masa depan. Dan alhamdulillah di Kabupaten Tegal ini progresif ya, jumlah OKP organisasi kemudaannya banyak, dan kita alhamdulillah ini pialanya mana pialanya? Kita terpilih menjadi
nomor 3 nasional Kabupaten Layak Pemuda, dan kita KMP itu yang mengawal. Boleh tepuk tangan untuk KMP. Jadi nanti kalau udah jadi mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 barangkali mau bermasyarakat lebih luas, itu silakan organisasi di ekstra kampus. Pilihannya ada banyak, ada GMNI, ini Mas As kebetulan dari GMNI, juga HIPMI, kalau Mas As bareng saya di HIPMI. Nanti boleh silakan teman-teman, adik-adik sekalian, tidak hanya berorganisasi di intra kampus, juga untuk mengasah pengabdian masyarakatnya, sosialnya, itu boleh berorganisasi di ekstra kampus. Nah ini jalannya. Kita nomor 3 nasional jalannya. Boleh tepuk tangan lagi. Kami datang ingin memberikan semangat kepada adik sekalian, bisa mengakses media sosial kita di Mas Ilham nih, ini tim medianya KNPI, Mas UPS juga, mudah-mudahan bentar lagi lulus ya. Ini dari mesin ya, dari mesin media sosial kita, kalau di IG dan Facebook Mas Ilham? KNP Kabupaten Tegal ya, KNP Kabupaten Tegal. Kemudian saya pribadi Ersal Abu Rizal di IG maupun di Facebook. Juga kalau di dunia keolahragaan saya menjadi ketua harian PB VSI bola voli. Kemudian di sepak bola juga saya manajer Persekat Kabupaten Tegal. Itu boleh kita berkomunikasi di media sosial. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan.